Nah, jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC, silakan teman-teman simak baik-baik video ini. Karena untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK. Nah, jadi harus teman-teman pahami dan saya sarankan sebelum melakukan peminjaman di aplikasi pinjol ilegal, kalian harus memiliki rawatan di OJK. Jadi seperti itu harus teman-teman pahami. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik teman-teman semua, kembali lagi ya di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana berkomitmen memberikan informasi serta edukasi tentang aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan saya sapa terlebih dahulu bagaimana kabar pengajuan teman-teman hari ini. Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Nah, di sini jika pengajuan teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali ya bagi kalian. Karena seperti biasa teman-temannya di sini saya akan memberikan informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-temanku semua, karena tanpa dukungan teman-teman channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan mohon terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya, agar nantinya tidak ketinggalan untuk updatean video-video berikutnya yang saya berikan. Dan semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-temannya. Dan semoga juga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan meskipun tidak banyak, semoga bisa sedikit membantu bagi teman-temanku semua. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini seperti biasa ya, saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya masih bersifat ilegal. Nah, mengapa saya merekomendasikan aplikasi yang ilegal? Dikarenakan untuk di aplikasi yang ilegal tidak mempunyai badan hukum yang resmi teman-teman, perlu kalian ketahui. Dan juga pihak Kominfo pun juga sudah mengatakan ya sejak tahun 2018 bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-teman abaikan saja jika sudah di ACC. Nah, namun teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan ya, sedikit di sini saya akan kasih edukasi ataupun beberapa poin yang tentunya sangat penting yang harus teman-teman perhatikan. Nah, di sini teman-teman untuk poin-poin pentingnya, yang pertama teman-teman harus mengkondisikan seluruh data-data kalian. Kalian harus perhatikan terlebih dahulu data-data kalian. Dan kemudian untuk di poin yang kedua, usahakan teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kemudian untuk di poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai tergesa-gesa, terburu-buru, ataupun terkecoh dengan tampilan yang diberikan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal. Nah, baik teman-teman, saya akan menjelaskan ya satu persatu untuk poin-poinnya berikut. Nah, untuk di poin yang pertama kan tadi saya sudah bilang ya, kalian harus mengkondisikan seluruh data-data kalian. Nah, jadi di sini usahakan sekali teman-teman harus menggunakan data-data yang fake, jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real. Karena jika nantinya teman-teman menggunakan data-data yang real, apalagi tidak tahu bagaimana sistem dan cara-cara di pinjol ilegal, maka nanti malahan yang ada data-data kalian akan disebarluaskan ataupun data-data kalian akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan sebaik mungkin ya. Dan kemudian teman-teman untuk di poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK. Nah, jadi maksudnya di sini teman-teman sebelum melakukan peminjaman di aplikasi pinjol ilegal, saya sarankan kalian harus mempunyai rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, seperti aplikasi EasyCash ataupun Kredit Pintar ya. Karena kedua aplikasi tersebut adalah aplikasi yang status legalitasnya sudah terdaftar di OJK dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan.
Nah, mengapa saya bilang kalian harus memiliki rawatan? Dikarenakan teman-teman, jika kalian nantinya memiliki rawatan di pinjol yang sudah terdaftar di OJK, dan teman-teman memiliki rawatan di OJK maksudnya ya teman-teman. Nah, jadi pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi pinjol yang ilegal, maka nanti teman-teman akan diproses dengan mudah dan cepat di ACC-nya. Nah, jadi seperti itu triknya harus teman-teman pahami ya. Karena jika nantinya teman-teman tidak memiliki rawatan di OJK, yang saya takutkan ya, mau berapa kali pun teman-teman melakukan peminjaman dan seberapa banyak pun aplikasi yang sudah Anda mencoba, maka nanti teman-teman data-data kalian itu akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal manapun. Nah, jadi harus teman-teman perhatikan sebaik mungkin karena itu adalah poin yang sangat penting ya. Kemudian teman-teman untuk di poin terakhir ya, teman-teman jangan sampai terburu-buru pada saat ingin melakukan peminjaman di aplikasi pinjol ilegal. Jadi maksudnya di sini karena banyak sekali ya platform pinjaman online ilegal ya yang menawarkan limit pinjaman bisa sampai 5 juta, 10 juta hingga 20 juta rupiah lebih. Nah, pada saat teman-teman melihat tampilan tersebut, teman-teman jangan sampai terburu-buru dulu. Teman-teman jangan sampai terkecoh langsung asal meminjam untuk ke langkah berikutnya. Itu adalah opsi yang salah teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman jangan sampai terburu-buru, kalian perhatikanlah terlebih dahulu data-data kalian karena itu adalah poin yang sangat penting teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman sepelekan sekecil apapun ya. Jadi maksudnya seperti itu dan semoga teman-teman bisa pahami. Itulah tadi teman-teman ya beberapa edukasi ataupun beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan sebelum melakukan peminjaman. Karena saya memberikan edukasi seperti ini agar nantinya ya tidak ada lagi karena banyak sekali dari saudara-saudara kita yang melakukan peminjaman di aplikasi pinjol ilegal dan tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai terlilit hutang hingga ratusan juta oleh pihak pinjol ilegal hingga sampai data-data peminjam disebarluaskan oleh pihak DC hingga akhirnya ada yang membakar rumah, ada yang bunuh diri hingga keluar dari rumah diakibatkan karena pihak peminjam malu. Nah, oleh sebab itu teman-teman harap dikondisikan sebaik mungkin, harus tahu trik ataupun sistem bagaimana cara mainnya agar nantinya tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa ataupun hal-hal seperti itu ya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman bisa memahaminya. Nah, oke, baik teman-teman ya. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, ini teman-temannya aplikasinya bernama Fulus Mas. Untuk di aplikasi Fulus Mas ini sudah tersedia di Google Play Store teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya karena sudah tersedia. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan ya, untuk di aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal. Dan juga di sini perlu teman-teman ketahui, untuk di aplikasi Fulus Mas ini sudah pernah saya rekomendasikan di video saya sebelumnya. Nah, teman-teman bisa membuka saja ataupun melihat saja ya. Nah, kenapa saya merekomendasikan kembali aplikasi Fulus Mas? Dikarenakan banyak sekali dari subscriber ataupun dari teman-teman yang ingin saya membahas kembali aplikasi ini karena masih ada sebagian dari teman-teman yang belum tahu ya bagaimana cara-cara melakukan peminjaman di aplikasi Fulus Mas. Nah, oke, baik teman-teman ya. Dan tadi sudah saya jelaskan juga jika teman-teman berniat untuk melakukan aksi galbay dipersilakan teman-teman ya. Karena untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay. Namun semua itu kembali lagi ke pribadi teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman, baik itu berbentuk barang maupun berbentuk uang, ya saya kembalikan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sebelum ke langkah berikutnya kita harus melihat terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini ya. Mengakses apa-apa saja pada smartphone kita dikarenakan masih ilegal. Nah, di sini bisa teman-teman lihat tidak ada akses yang saya izinkan di aplikasi ini teman-teman ya. Karena di sini tadi saya menggunakan handphone yang khusus teman-teman. Jadi saya membuat tutorial ini menggunakan handphone saya yang satunya lagi teman-teman ya. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui, kalian harus mengkondisikan seluruh data-data kalian seperti di bagian kontak, penyimpanan, pesan, kontak masuk ataupun ruang memori ya. Dan juga di sini saya akan kasih contoh. Nah, contohnya di sini teman-teman untuk di bagian kontak nanti teman-teman ubah saja ya 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Kemudian untuk di bagian ruang memori nanti dikarenakan ya aplikasi ini mengakses ke ruang memori, jadi harap diamankan jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian. Nah, di sini bagi teman-teman yang memiliki 2 smartphone itu lebih menguntungkan ya. Yang HP satunya bisa teman-teman gunakan untuk melakukan peminjaman. Dan yang HP satunya bisa teman-teman khususkan ya untuk melakukan pembackupan seluruh data-data yang real kalian. Jadi seperti itu, harap teman-teman pahami sebaik mungkin ya.
Karena cara-cara tersebut untuk meminimalisir ya teman-teman agar nantinya tidak terjadi penyebaran data ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya dan akan saya jelaskan ya bagaimana cara-cara ataupun proses-proses pengajuan dalam aplikasi Fulus Mas ini. Nah, bisa teman-teman lihat seperti inilah tampilan dari aplikasi Fulus Mas. Namun sebelum masuk ke tampilan seperti ini, kalian perlu mendaftar ya ataupun login menggunakan nomor telepon yang aktif. Maka nanti akan dikirimi kode OTP ataupun kode verifikasi yang akan dikirim melalui SMS. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk jumlah pinjamannya diberikan berkisar 13 juta rupiah. Nah, di sini teman-teman seperti yang sudah saya jelaskan di poin yang ketiga tadi ya, kalian jangan sampai terburu-buru dulu. Kalian harus mengecek data-data kalian apakah aman ataukah tidak. Jadi jangan ngasal langsung ke langkah berikutnya. Karena perlu teman-teman ketahui juga ya, kebanyakan untuk di aplikasi pinjol ilegal, setelah nanti kalian di ACC biasanya hanya mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp600.000 dan juga tenornya pun hanya selama 7 hari. Dan juga itu semua tergantung dari data-data teman-teman. Jika data-data kalian akurat, maka jumlah limit yang didapat juga akan lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu sistemnya harus teman-teman pahami. Nah, baik teman-teman, sebelum ke langkah berikutnya, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, mohon bantuannya ya dengan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan ya tombol loncengnya agar nanti teman-teman tidak ketinggalan untuk updatean video-video yang saya berikan. Nah, di sini teman-teman untuk bisa melihat informasi berikutnya, teman-teman bisa klik saja segera ambil. Nah, maka bisa teman-teman lihat ya di langkah berikutnya di sini ada beberapa informasi teman-teman yang harus kita selesaikan. Di antaranya ada informasi utama, informasi pribadi, kontak darurat, informasi akun bank, verifikasi wajah, dan terakhir adalah kontrak. Nah, di sini untuk di bagian informasi utama ya kita disuruh mengisi pengisian alamat lengkap sesuai KTP. Nah, kemudian pendidikan, status pernikahan, jumlah anak, durasi tinggal, dan kemudian di bawah ini terdapat penguploadan foto KTP bagian depan, foto KTP bagian belakang, dan juga kartu keluarga. Nah, jadi silakan teman-teman isi saja berdasarkan dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan. Ingat teman-teman jangan sampai salah ya teman-teman, silakan ikuti arahan yang saya berikan ini. Dan kemudian di sini teman-teman untuk di pengisian alamat domisili, saya sarankan teman-teman tulislah selengkap-lengkap mungkin menggunakan huruf kapital serta nanti tambahkan ya tanda baca koma, tambahkan nama gang, nama RT, nama RW jika ada. Nah, kemudian untuk di penguploadan foto KTP bagian depan dan foto KTP bagian belakang ini harap teman-teman mengupload dengan benar, jangan sampai blur ataupun pecah ya. Jadi harap teman-teman kondisikan sebaik mungkin. Nah, kemudian untuk di penguploadan kartu keluarga, di sini bisa teman-teman lihat opsional ya teman-teman. Jadi boleh diisi dan boleh tidak. Namun alangkah baiknya teman-teman saya sarankan kalian upload saja kartu keluarga. Karena kenapa? Agar nantinya tingkat DACC-nya akan lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu. Jika teman-teman sudah mengisi tahap yang pertama, teman-teman bisa klik saja lanjut. Kalian bisa klik yakin. Nah, maka bisa teman-teman lihat ya di langkah berikutnya kita disuruh mengisi informasi pribadi. Nah, seperti pengisian nama perusahaan, nomor telepon kantor, pekerjaan, kemudian pengisian alamat pekerjaan, kemudian penguploadan foto bukti kerja. Silakan teman-teman ikuti arahan di sini teman-teman dan tulislah ya menggunakan huruf kapital pada saat penulis nama perusahaan. Untuk di bagian petani, nah di sini teman-teman bagi kalian yang tidak memiliki pekerjaan ya di sini saya isi petani. Kalian bisa ikuti arahan yang saya berikan, kalian bisa isi saja yang petani teman-teman ya. Nah, jika sudah konfirmasi. Nah, kemudian untuk di pengisian foto bukti kerja ini, teman-teman bisa isi saja berdasarkan dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan. Nah, teman-teman sedikit info ya bagi kalian yang tidak memiliki pekerjaan. Di sini saya sarankan teman-teman kalian bisa mencari saja data-data pekerjaan ya ataupun data-data perusahaan. Di Google itu banyak sekali teman-teman. Tinggal nanti teman-teman sesuaikan saja ya dan isi berdasarkan dengan KTP kalian. Jadi seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah mengisi tahap informasi kedua, teman-teman bisa klik saja lanjut. Nah, maka bisa teman-teman lihat di langkah berikutnya pengisian informasi kontak darurat. Nah, di sini teman-teman kita disuruh mengisi dua informasi kontak darurat ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Harap teman-teman kondisikan semua kontak-kontak kalian ya, jangan sampai menggunakan kontak yang real. Dan di sini kalian bisa ya bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Dan usahakan bagi kalian yang sudah bersuami istri untuk di bagian yang pertama nanti kalian isilah ataupun pasangannya, kalian isilah yang orang tua ataupun pasangan ya.
karena agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Jadi seperti itu, harap teman-teman pahami. Nah, jika teman-teman sudah mengkondisikannya, teman-teman bisa klik saja lanjut. Nah, maka bisa teman-teman lihat di langkah berikutnya pengisian informasi akun bank. Nah, yang lebih memudahkan untuk di aplikasi ini ya bagi kita yang tidak memiliki akun bank, di sini kita bisa meminjam dulu nomor rekening orang lain, bisa keluarga, bisa orang tua, bisa pacar ataupun teman ataupun kerabat ya. Nah, jadi untuk di aplikasi ini memudahkan bagi kita. Dan saya sarankan harus diisi dengan benar ya, jangan sampai salah. Nah, namun bagi teman-teman nih yang tidak ingin melakukan pencairan lewat aplikasi akun bank, teman-teman bisa mencairkan lewat aplikasi Dana, OVO ataupun GoPay ya. Nah, untuk caranya bisa mudah teman-teman di sini untuk di bagian nama bank. Teman-teman bisa isi saja di sini Bank Permata. Nah, jika sudah konfirmasi teman-teman ya, kemudian di sini teman-teman bisa masukkan nomor akun Dana, OVO ataupun GoPay kalian. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk Bank BRI lagi dikarenakan saya hanya memiliki akun Bank BRI ya. Nah, kemudian jika teman-teman sudah mengisi tahap ini, teman-teman bisa klik saja lanjut. Nah, maka bisa teman-teman lihat ya di langkah berikutnya di sini adalah perjanjian privasi antara pihak peminjam dan pihak aplikasi. Di sini teman-teman bisa membaca saja, kalian scroll ke bawah ya hingga sampai habis. Nah, jika nantinya teman-teman sudah scroll ke bawah di sini sampai habis, teman-teman bisa klik saja checklist yang ada di pojok kiri bawah ini. Jika sudah lanjut, kalian bisa klik yakin. Nah, maka bisa teman-teman lihat ya, setelah evaluasi kreditmu saat ini hanya dapat meminjam produk 91 hari. Silahkan konfirmasi untuk melanjutkan pinjaman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, kita berhasil mendapatkan jumlah pinjaman 5 juta rupiah dengan tenor 91 hari. Nah, jika teman-teman menyetujui, teman-teman bisa klik saja menyetujui pinjaman. Nah, maka bisa teman-teman lihat tinjauan sedang berlangsung, harap bersabar ya. Nah, di sini dalam tahap verifikasi teman-teman. Nah, jadi data-data kita berhasil ditinjau oleh pihak aplikasi ini. Nah, di sini teman-teman kemungkinan besar membutuhkan waktu 30 menit ya untuk proses peninjauan ini. Nah, jadi harap standby-kan HP teman-teman jangan sampai off ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan mungkin itu saja teman-teman ya informasi yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman dan boleh di-share ya jika video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.